Shalom, renungan kita hari ini tercetus dari sebuah pertanyaan. Mengapa ada penderitaan? Mari menyimak ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 6-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Meskipun kita sudah menjadi milik Kristus dan kita berstatus anak-anak Allah, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Selama masih ada di dunia ini, kita pasti mengalami penderitaan. Namun penderitaan yang kita alami tidak terjadi tanpa makna. Namun Allah sanggup menjadikan penderitaan atau kesukaran bermanfaat bagi kita. Melalui kesukaran atau penderitaan ada maksud Tuhan yang ingin dikerjakan dalam hidup kita. Ada alasan Tuhan mengizinkan penderitaan atau kesukaran kita alami di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan mau memurnikan kita, seperti ayat yang sudah kita dengar bersama-sama. Seperti emas yang dimurnikan sehingga mempunyai nilai yang tinggi, demikian juga kita dimurnikan oleh Tuhan melalui situasi atau kondisi kehidupan. Yang kedua, Tuhan mau mengubah pandangan atau sikap yang salah. Di dalam Ulangan 8 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Banyak sikap atau sifat kita yang belum sesuai dengan firman Allah. Misalnya kesombongan, sehingga Tuhan mengizinkan ada kesukaran untuk merendahkan hati kita. Yang ketiga adalah Tuhan mau menjadikan kita pribadi yang mengandalkan Dia. Dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kesukaran atau penderitaan kita merupakan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan pilihan hati kita. Apakah kita lebih mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita, atau mengandalkan Tuhan. Yang keempat, tujuan atau alasan penderitaan Tuhan izinkan kita alami adalah Tuhan mau membentuk kita lebih kuat secara rohani. Di dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ayat ini berbicara secara rohani tentang pembentukan atas setiap kita melalui setiap situasi atau keadaan yang sulit agar kita semakin kuat secara roh dalam pengiringan kita akan Tuhan. Bersukacitalah kalau saat ini Tuhan izinkan kita ada di dalam kesulitan atau penderitaan. Ingat, ada upah yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan keluarga kita, pelayanan, pekerjaan, rencana-rencana kita, dan berbagai hal yang lainnya. Bahkan Tuhan juga menyediakan upah di dalam kekekalan. Jadi tetaplah bertekun di dalam Yesus Kristus. Amin.